Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak, ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin berdoa? Saya, Ibu. Oke, Istiqomah, silakan dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Cukup. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Istiqomah sudah memimpin berdoa. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Ayo, ada yang masih ingat apa saja yang termasuk 3M itu? Mencuci tangan, Bu. Iya, benar. Ada apa lagi? Memakai masker, Ibu. Iya. Jadi 3M itu ada yang pertama mencuci tangan, yang kedua ada memakai masker, dan yang ketiga ada menjaga jarak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek dulu nih kehadiran kalian. Silakan nanti namanya yang Ibu panggil bisa menghidupkan mikrofonnya dan mengatakan hadir. Siap? Siap, Bu. Oke, yang pertama, Istiqomah. Hadir, Bu. Dia Ayu Puspaningrum. Hadir, Ibu. Oke, sudah. Berarti hari ini lengkap semua hadir ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apakah anak-anak sudah siap dan semangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Oke, tapi masih ada yang belum semangat ya. Kalau begitu, Iya, Bu, masih mengantuk. oke, kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya, biar anak-anak lebih semangat lagi. Yuk kita tepuk bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, karena anak-anak sudah siap dan semangat, berarti kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, kemarin kita sudah membuat kesepakatan belajar ya. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tidak apa saja kesepakatan belajar yang sudah kita buat kemarin? Tidak boleh ramai, Ibu. Oh iya, tidak boleh ramai. Ada lagi yang masih ingat? Tidak boleh makan, Ibu. Iya, benar. Jadi Ibu ingatkan kembali ya kesepakatan yang sudah kita buat kemarin. Itu yang pertama ada masuk 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak tidak boleh terlambat ya. Yang kedua ada menghidupkan kamera dan memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Yang ketiga tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Oke, selanjutnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, itu dapat menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang kedua, dapat menceritakan contoh kerjasama dalam keberagaman. Dan yang ketiga, mampu mengelompokkan dan mengukur benda-benda dengan menggunakan busur derajat. Nah, anak-anak, ini Ibu ada video, bisa diperhatikan terlebih dahulu ya. Gotong royong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentan untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, hari ini ada gotong royong toh? Jam 8, bentar lagi loh, Bi. Iya Mi, Abi mau langsung kumpul saja. Abi, gotong royong itu apa? Wah, nanti ae yo Nduk. Abi jelasinnya setelah pulang aja yo. Iya deh, Bi. Yo wes, Abi pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Umi, gotong royong itu apa sih, Umi? Gotong royong itu apa, Yondo? Umi juga susah ya jelasinnya. Ih, Umi. Gini aja, Yondo. Gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang-orang untuk meringankan suatu pekerjaan. Leli masih bingung deh, Umi. Sebentar, Yondo. Umi lupa kalau mau nyuci baju pagi ini. Nanti dilanjut lagi aja, yo. Ih, Umi. Anak Umi nggak boleh manja. Iya, Umi. Ya wes, Umi mau cuci baju dulu. Jamal, Laili, kalian jaga Mufid yo. Iya, Umi. Mas Jamal, gotong royong itu apa sih? Sebentar ya, Dek. Waktunya berubah. Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek, seperti bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Biar bersih ya, Mas? Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita gak mudah banjir. Terus agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk juga. Intinya gotong royong itu kerjasama yang dilakukan rame-rame untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Oh, gitu ya, Mas? Iya, Dek. Oh iya, tapi harus diingat nih, gotong royong itu untuk sesuatu yang positif aja ya. Jangan sampai kita bergotong royong untuk perbuatan yang buruk, seperti menyontek misalnya. Leli nggak pernah nyontek kok, Mas. Bagus deh. Itu baru namanya adik Mas Jamal yang cantik. Hihihi. Makasih, Mas Jamal. Nah, dari video yang sudah kita lihat bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa gotong royong merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang sehingga meringankan suatu pekerjaan agar menjadi lebih cepat selesai. Contohnya tadi ada kerjasama yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang indahnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara untuk menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, ini Ibu punya teks bacaan yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakan teks bacaan ini secara bergantian, lalu teman-teman yang lain bisa menyimak serta memperhatikan ya. Ayo, siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan paragraf pertama? Saya, Ibu. Oke, Dia silakan. Ada yang berbeda setelah 6 pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas disusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Baik, terima kasih Dia sudah membacakan teks pada paragraf pertama ini. Lalu untuk paragraf yang kedua,
Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Saya Ibu. Baik, Istiqomah silakan. Pagi hari ini, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lainnya menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti dedaunan kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Baik, terima kasih Istiqomah sudah membacakan paragraf ini. Untuk paragraf yang ketiga, yang terakhir Ibu akan bacakan ya. Jadi kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah yang baru yang dihasilkan oleh warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam, sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan dan memperhatikan teks bacaan yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Kemudian, sekarang mari kita berdiskusi untuk menentukan apa saja isi yang terdapat dalam bacaan teks tersebut. Nah, yang pertama ini ada keberagaman. Nah, keberagaman apa saja yang dapat kita temukan dalam bacaan teks tadi? Ada yang tahu? Keberagaman agama, Bu. Ya, benar. Yang pertama ada keberagaman agama. Selanjutnya, Keberagaman budaya, Ibu. ya ada yang nomor 2 keberagaman budaya. Dan yang ketiga ada Keberagaman suku bangsa. iya, benar sekali. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada kerjasama. Nah, kerjasama seperti apa yang dapat kita temukan dalam bacaan tadi? Ada yang tahu? Saling membantu dan saling mendukung, Bu. Iya, benar sekali. Saling membantu. Ada saling membahu dan saling mendukung. Nah, yang terakhir nih, ada manfaat kerjasama. Yuk, di dalam teks bacaan tadi, manfaat apa saja yang dapat kita rasakan jika kita bekerja sama? Tugas cepat selesai. Iya, benar. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Ada lagi? Warga jadi rukun, Ibu. Iya, benar. Kerukunan warga terjalin, jadi warganya menjadi rukun. Yang ketiga, ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang Ibu akan beri waktu 5 menit untuk anak-anak menyalin apa yang sudah Ibu tampilkan di buku tugas masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah selesai, ini Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak yang tahu jawabannya bisa menjawab dengan cara menghidupkan mikrofonnya ya. Pertanyaan yang pertama,
Apa itu kerjasama? Ada yang tahu apa itu kerjasama? Saya Ibu. Ya, ayo dia. Kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi, kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Untuk pertanyaan yang nomor 2, apa manfaat dari kerjasama? Ayo, ada yang tahu apa manfaat dari kerjasama? Saya, Bu. Oke, Istiqomah, silakan. Pekerjaan cepat selesai. Iya, Memperkuat persatuan dan kesatuan. Kerukunan warga menjadi terjalin, Bu. Hidup iya benar rukun. sekali. Jadi, manfaat dari kerjasama itu ada banyak sekali. Seperti pekerjaan menjadi cepat selesai, kerukunan warga terjalin, dan memperkuat persatuan serta kesatuan. Untuk pertanyaan yang nomor 3 nih, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Ada yang tahu? Saling menghargai perbedaan, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi, cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman, yaitu dengan menghargai adanya perbedaan, serta menghormati dan tidak menghina suatu perbedaan. Nah, selanjutnya, keberagaman budaya Indonesia yang terlihat dalam rumah adat. Nah, rumah adat ini mencerminkan ciri khas dari suatu tempat. Nah, mari kita amati rumah adat berikut ini. Jadi, di sini itu ada gambar rumah adat. Lalu, Ibu sudah melingkari, memberikan contoh, ini ada sudut lancip. Kemudian contoh yang kedua, ini ada sudut tumpul yang bentuknya seperti ini. Lalu anak-anak coba ya diperhatikan tanda panah yang Ibu berikan ini. Ada yang tahu apa nama sudut ini? Sudut tumpul, Ibu. Iya, benar, sudut tumpul. Lalu yang kedua, ada sudut siku-siku bukan ya, Bu? Iya, benar sekali. Ini gambar sudut siku-siku. Lalu, ini ada Kurang tahu, Ibu. Oke, jadi ini gambar dari sudut tumpul ya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada gambar dari sudut Siku-siku, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi pada pertemuan kemarin sudah mempelajari tentang sudut. Nah, ingatkah kalian tentang sudut itu? Jadi sudut merupakan dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan disebut suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut dengan kaki sudut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada yang pertama, sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya 90 derajat. Nah, sudut siku-siku gambarnya seperti ini ya anak-anak.
Lalu yang kedua ada sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Atau sudut lancip itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Nah, ini gambar dari sudut lancip. Ada 7 derajat, ada 18 derajat, ada 33 derajat, 45 derajat, 70 derajat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Atau sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, ini contohnya dari sudut tumpul. Ada 93 derajat, ada 110 derajat, ada 135 derajat, ada 157 derajat, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui besar sudut? Mari kita mempelajarinya. Jadi, cara kita untuk mengetahui besar sudut itu, kita bisa menggunakan busur derajat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan seperti ini. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut ini. Nah, ini gambar dari busur derajat ya anak-anak. Nah, bagaimana cara menggunakan busur? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini ya. Cara menggunakan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, biasanya digunakan busur derajat. Berikut contoh busur derajat. Pada busur derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Jika hasil pengukuran sudut menunjukkan angka 30, berarti besar sudut yang diukur adalah 30 derajat. Ditulis dengan 30 derajat. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya, langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Perhatikan, pada gambar ini, kita lihat angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya adalah 50 lebih 1, 2, 3. Berarti 53 derajat. Besar sudut ABC tersebut adalah 53 derajat. Nah, tadi kan kalian sudah menyaksikan video tentang bagaimana cara menggunakan busur derajat dengan benar. Nah, selanjutnya ini Ibu ada beberapa pertanyaan. Nanti anak-anak bisa hitung berapa sudutnya ya. Untuk yang pertama, gambar pertama ini ada sudut 45 derajat, Bu. Iya, benar. Yang pertama adalah gambar dari sudut 45 derajat. Nah, yang kedua ada gambar dari sudut berapa? 90 derajat, Ibu. Iya, benar. Yang kedua ini gambar dari sudut 90 derajat. Nah, yang ketiga nih. Berapa ya sudutnya? ...180 derajat bukan, Ibu? Iya, benar. Sudutnya 180
derajat. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Belum ada, Ibu. Baik, kalau belum ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa yang pertama, kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua, ada manfaat dari kerjasama. Itu ada banyak sekali. Di antaranya, yang pertama itu pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, kerukunan warga terjalin. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir itu ada jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, yang kedua ada sudut siku-siku, dan yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, untuk evaluasinya, anak-anak bisa mengerjakan soal melalui link berikut ini ya. Nanti link ini akan Ibu share di WhatsApp group, jadi anak-anak bisa mengisinya. Untuk waktunya, Ibu batasi sampai jam 12 siang ini ya, anak-anak. Baik, Ibu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas untuk dikumpulkan paling lambat minggu depan ya. Yang pertama, itu ada ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Tulislah di buku tugas masing-masing. Yang kedua, ada tuliskan masing-masing 3 benda yang ada di sekitarmu yang termasuk ke dalam sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul, kemudian gambarlah masing-masing sudutnya. Ingat ya anak-anak, untuk tugas ini dikumpulkan paling lambat minggu depan. Paham? Paham, Ibu. Baik, selanjutnya, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apakah senang? Senang, Ibu. Alhamdulillah. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, apakah ada materi yang belum dipahami? Insya Allah paham, Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan menyampaikan materi pada pelajaran selanjutnya ya. Pada pertemuan ketiga, besok kita akan mempelajari tentang keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, ada sifat bunyi, keterkaitannya dengan pendengaran, dan yang ketiga ada variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa ya. Ayo, ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Ibu. Baik, Mbak Dia, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih dia sudah memimpin berdoa pada hari ini. Nah, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.